Selamat pagi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita boleh bersama-sama menyatukan hati kita untuk menyembah, untuk memuliakan Tuhan. Hari ini bertepatan minggu kedua bulan Mei. Umumnya itu diperingati sebagai Hari Ibu. Tetapi pada hari ini kita akan bersama-sama mengingatnya menjadi hari orang tua kita. Mari kita boleh mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah hari ini. Mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Mari kita boleh bangkit berdiri, kita datang ke hadapan Allah dan dengarlah panggilannya. Hari ini kita akan membacanya secara bersahutan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Saat ini, mari kita meminta permohonan Allah di dalam ibadah hari ini. Ibadah pagi hari ini, ibadah orang tua. Kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menaungi kita sekalian. Amin. Ketika kita menghadap Allah, maka kita menghadapnya dengan membawa puji-pujian kepada Dia. Mari kita naikkan pujian, terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud, anugerahnya selamatkan, dihormat
bersujud. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Bersama umat di surga bertelut bersujud bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Nama Yesus yang patut kita puji, nama Yesus yang patut kita tinggikan. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur kepadamu. Kami memuji, menyembah kepadamu. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami muliakan. Engkau yang menjadikan kami, Engkau memelihara kami, Engkau menebus kami, sehingga hidup kami tidak sia-sia. Kami memiliki tujuan, yaitu untuk kemuliaan nama-Mu. Hari ini, di hari yang dikuduskan, kami bersama-sama bersatu hati, menyembah kepadamu. Terimalah hormat dan pujian kami. Biarlah apa yang kami lakukan, dari awal hingga akhirnya, kami nyatakan kepada Engkau. Tuhan juga menyapa kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu sekalian, Allah begitu mengasihi kita. Dia memelihara hidup kita. Dia menebus kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang berpengharapan. Tidak ada yang lebih besar dari Dia. Terutama kasih-Nya yang rela datang ke dunia. Kasih yang tidak terduga, kasih Allah. Kasih Allah amat besar, tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lalu dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan
Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Musik saja. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, tidak bisa menuliskan. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah itu jugalah yang memelihara hidup kita. Dia memelihara bahkan hal-hal yang terkecil yang terjadi kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa burung di udara Dia pelihara, apalagi kita. Apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Dia peliharakan. Mengapa keluh kesah? Mengapa kecewa? Mengapa hati susah dan gundah gulana? Yesuslah sobat setia yang memberkatimu. Dia peliharakan burung, juga peliharakan burung. Dia peliharakan burung, juga peliharakan ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung pasti memeliharaku. Bapak Ibu sekalian, sampai sejauh mana kita yakin akan pemeliharaan Tuhan? Terutama di dalam masa-masa ini. Apakah kita dilingkupi oleh kekhawatiran akan masa depan kita? Tuhan ingin kita menyerahkan kepada Dia. Atau kita khawatir akan kehidupan kita? Tuhan ingin kita berserah kepada Dia. Tuhan memerintahkan jangan khawatir. Saat ini kita juga mau memohon agar Tuhan menolong kita. Ketika kita kurang beriman kepada Dia, tidak bersandar sepenuhnya. Mari kita menguji diri kita, melihat dosa kita, dan kita akui di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu berdoa sejenak.
doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, yakinkan kami, Engkau yang memelihara hidup kami, sehingga kami tidak khawatir lagi. Namun ketika khawatir, maka kami boleh datang kepadamu, dan kami boleh mohon kepada Engkau, sehingga Engkau menguatkan kami, memberi iman kepada kami, dan kami boleh tetap bergantung kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, Tuhan. Ampunilah kami ketika kami hidup tidak berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari sekalian, mari kita melihat anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Mazmur 44 ayat 22 mengatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru bagi kita di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Ini merupakan peringatan kepada kita bahwa untuk boleh mendidik mereka, anak-anak kita, orang-orang muda di dalam kehidupan kita, supaya mereka tetap di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyatakan iman kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saat ini mari kita menjadi seorang murid yang datang ke hadapan Tuhan, yang mau belajar akan kehendak gurunya. Kita mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita nyatakan tekad, ku mau jadi murid Yesus. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku.
ayat yang keempat. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku mirip Yesus Tuhanku. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Sija Rusnanto. Kami persilakan. Salam kasih bagi seluruh jemaat Tuhan. Hari ini saya mengucapkan selamat Hari Ayah dan selamat Hari Ibu kepada semua keluarga-keluarga Kristen yang telah membentuk keluarga di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong ayah, menolong ibu, menjadi saksi dan gembala dan berkat bagi anak-anak mereka semuanya. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya akan bacakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Mari kita berdoa terlebih dahulu memohon hikmat pengertian dari Tuhan. Tuhan yang baik, tolonglah kami saat ini sehingga kami mengerti bagian firman Tuhan ini untuk kami hidupi dan menyenangkan-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara, pernah nggak saudara merasa ada orang-orang tertentu yang tidak cocok dengan profesi atau jabatannya? Saya pernah berobat ke seorang dokter yang menurut saya dia itu kalau ngomong ketus dan judes begitu. Dan orang-orang yang mengenal dokter itu mengatakan, "Kok orang seperti itu jadi dokter ya? Nggak cocok." Nah, di dalam masyarakat kita juga pernah mendengar ada orang-orang yang mengeluhkan bahwa ada pemimpin daerah yang tidak cocok menjadi pemimpin. Dan mereka berkata, kalau bisa digantikan segera, kita gantikan saja dengan orang yang cocok, orang yang sesuai. Nah, keluhan tidak cocok menjadi pemimpin itu agaknya juga sesuai kalau kita pakai kepada diri Petrus. Para pembaca Alkitab sepanjang zaman mengenal Petrus sebagai pribadi yang sangat menggebu-gebu. Dia gegabah, tindakannya ceroboh,
dan juga perkataannya itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Menurut saudara, apakah orang begitu cocok menjadi pemimpin? Bagaimana nanti orang-orang yang akan dipimpin oleh seorang pemimpin seperti itu? Sebaiknya dicoret saja ya dari daftar pemimpin, apalagi pemimpin besar gereja. Ada seorang yang berkata bahwa Petrus pantas untuk dijuluki dengan murid yang mustahil diterima sebagai pemimpin. Apakah itu yang Yesus lakukan? Mencoret nama Petrus dari daftar kepemimpinan yang direncanakannya? Tadi kita baca bahwa Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Kata mereka tidak ada di dalam naskah Yunani. Yang ada hanya kata ini. Dan kata ini dapat dipakai untuk menunjuk orang ataupun benda. Tidak dijelaskan manakah yang Yesus maksudkan, benda atau orang. Mari kita melihat keduanya. Jika ini adalah orang, maka yang dimaksud adalah teman-temannya. Dan kalimat Yesus mengandung pengertian sebagai berikut. "Simon, apakah kasihmu kepadaku lebih besar daripada kasih kawan-kawanmu ini?" Kalau ini yang dimaksudkan Yesus, maka agaknya Yesus sedang mengingatkan Petrus bahwa dia pernah berkata demikian. "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dan sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Wow. Perkataan-perkataan Petrus ini membuat dia terdengar lebih mengasihi Yesus dibanding dengan teman-temannya. Tetapi setelah 3 kali menyangkal Yesus, dia terbukti gagal menunjukkan kasih yang lebih besar itu. Apakah itu penyebabnya yang membuat Yesus membandingkan kasih Petrus dengan murid-murid yang lain? Tetapi Matius mencatat bahwa murid-murid yang lain juga menyatakan komitmen yang tidak kalah hebatnya. Matius mencatatnya di Matius pasal 26. Jadi agaknya bukan itu. Yesus bukan sedang membanding-bandingkan kasih di antara mereka. Jika ini yang dimaksud bukan teman-temannya, maka ini adalah benda, yaitu hasil tangkapan ikan yang melimpah itu, dan juga perlengkapan menangkap ikan. Kalau begitu, kalimat Yesus akan berarti demikian. "Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada pekerjaanmu sebagai nelayan dan hasil-hasilnya?" Tampaknya ini lebih kena. Karena dulu Yesus pernah memanggil Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan sekarang Petrus sedang mengerjakan pekerjaannya yang lama itu. Dan Yesus sedang mau mengingatkan Petrus bahwa ada panggilan yang khusus bagi dia. Jadi Yesus mau meneguhkan panggilan khususnya bagi Petrus. Apapun yang ditafsirkan oleh para penafsir, Yohanes mencatat bahwa Yesus bertanya 2 kali lagi pertanyaan yang sama, tetapi Yesus tidak menambahkan lebih daripada ini. Yesus hanya bertanya apakah Petrus mengasihi dia. Jadi yang lebih utama, yang lebih penting adalah hati Petrus untuk Tuhan. Kasih Petrus kepada Tuhannya. Yohanes mengingat bahwa ketika Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus. Yohanes tidak menjelaskan mengapa hati Petrus menjadi sedih. Untuk itu, mari kita menggalinya sendiri. Dalam 3 ayat ini, Yohanes memakai kata kasih yang berbeda. Kadang-kadang dia memakai agapao, kadang-kadang dia memakai phileo. Memang bahasa Yunani memiliki beberapa kata yang berbeda untuk menunjukkan kasih. Nah, di ayat 15 kita melihat Yesus bertanya dengan kasih agapao. Petrus menjawab dengan kasih phileo. Di ayat yang ke-16 sama. Tetapi di ayat ke-17
Yesus bertanya dengan kasih phileo. Kembali Petrus menjawab dengan kasih phileo. Ada penafsir yang menjelaskan bahwa kualitas kasih agapao dan phileo itu berbeda, bahwa kasih agapao lebih tinggi daripada kasih phileo. Apakah itu sebabnya makanya Petrus menjadi sedih? Apakah karena Yesus menurunkan kualitas kasih Petrus kepadanya dari agapao menjadi phileo? Penelitian yang seksama terhadap kata-kata dalam Injil Yohanes menunjukkan bahwa Yohanes biasa memakai kedua kata itu secara bervariasi, berganti-gantian. Yohanes tidak membedakan kualitas keduanya di dalam tulisannya. Dan kedua tulisan itu Yohanes gunakan secara bervariasi untuk menunjukkan kasih Bapa kepada anak, kasih Allah kepada manusia, kasih Yesus kepada manusia, kasih manusia kepada Yesus, juga kasih manusia kepada manusia. Selain itu, dalam 3 ayat ini Yohanes memakai 2 kata yang berbeda-beda untuk menunjukkan arti yang sama. Misalnya, untuk mengasihi tadi dia memakai 2 kata yang berbeda, lalu untuk menggembalakan ia juga memakai 2 kata yang berbeda. Dan untuk kawanan domba dia memakai 2 kata berbeda. Dan untuk tahu dia juga memakai 2 kata yang berbeda. Semua kata-kata itu adalah perbendaharaan dalam bahasa Yunani. Sementara itu para penafsir memperkirakan percakapan Yesus dan Petrus adalah dalam bahasa Aram, dan bahasa Aram tidak memiliki sinonim-sinonim seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Yohanes memakai kedua kata kasih itu untuk menunjukkan arti yang hampir sama, sehingga perubahan kedua kata itu bukan alasan yang menjadikan Petrus menjadi sedih. Kalau begitu, apa yang membuat Petrus menjadi sedih? Agaknya adalah karena dia pernah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Adalah sangat mungkin ketika Yesus bertanya 3 kali pertanyaan yang sama, maka Petrus merasa bahwa Tuhan sedang meragukan kasih-Nya setelah penyangkalan itu. Kalau saya ketahuan berbohong kepada orang yang sama 3 kali, maka saya juga tidak bisa berharap bahwa orang itu tidak meragukan saya. Saya juga akan ragu kalau orang itu akan percaya total kepada saya. Bukankah begitu? Petrus sedih waktu itu sebab ia tidak mengerti apa tujuan Yesus menanyakan pertanyaan yang sama 3 kali. Petrus tidak tahu bahwa Tuhan Yesus bukan sedang menyakiti dia, tetapi sedang menyembuhkan dia. Tuhan Yesus hendak meneguhkan kasih-Nya setelah penyangkalan itu. Sebab sangat mungkin di kemudian hari Petrus akan meragukan kasih-Nya sendiri. Dan mungkin juga orang-orang di dalam pimpinannya, bahkan murid-murid yang lain akan meragukan kasih-Nya, bahkan meragukan kepemimpinannya. Jadi Petrus perlu diteguhkan kembali, supaya kelak di kemudian hari dia tidak ciut ketika dia bergumul dengan kesulitan-kesulitan yang begitu banyak dalam menunaikan tugas penggembalaannya. Hanya kasih-Nya kepada Tuhan yang telah diteguhkan itu yang akan memampukan dia bertahan bahkan sampai mati. John Calvin berkata, karena setan terus membuat serangan yang baru dan bervariasi, maka semua orang yang mengerjakan tugas penggembalaan harus dipersiapkan untuk mati. Itu sangat benar, karena memang tiba waktunya Petrus menghadapi banyak kesulitan dan akhirnya dia mati karena kasih-Nya kepada Tuhan-Nya. Tradisi gereja mula-mula menyatakan bahwa Petrus mati dengan cara disalibkan. Perkataan Yesus bahwa tangan Petrus akan diikat dan dibawa ke tempat yang tidak dikehendakinya, ini adalah sebuah nubuat. Bukan hanya bahwa Petrus akan mati martir,
Tetapi lebih lagi, menyatakan perubahan besar terjadi dalam diri Petrus. Kalau sebelumnya Petrus adalah orang yang begitu menggebu-gebu untuk melaksanakan kehendaknya, maka mulai saat itu Petrus menjadi orang yang mau berserah kepada kehendak Tuhan sepenuhnya, walaupun harus mengakibatkan kematiannya. Berangkat dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Petrus menjalani hidup yang berserah total, hidup dan matinya. Tuhan Yesus waktu itu sedang memberitahu dia bahwa kelak di kemudian hari, ketika Petrus menghadapi satu situasi yang harus memilih antara hidup dan mati, dia tidak akan menyangkal lagi Tuhannya. Tetapi dia rela diperlakukan dengan buruk, bahkan sangat menderita demi memuliakan Tuhannya. John Wesley pernah berkata, bukan hanya dengan bertindak, tetapi terutama dengan menderita, orang-orang kudus memuliakan Allah. Sebuah buku mencatat, Allah adalah sang pemberi kehidupan. Dalam kehidupan Allah dipermuliakan. Kematian datang karena dosa, tetapi karena kekristenan mengubah sampah, mengubah barang buangan menjadi emas dan harta, maka bahkan dalam kematian bisa membawa kemuliaan bagi Allah. Tetapi untuk bisa memuliakan Allah dalam kematian, orang Kristen harus terlebih dahulu memuliakan Allah dalam kehidupannya. Ia yang hidup dengan baik, mati dengan baik juga bagi Allah. Setelah Yesus menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Ini adalah sebuah ajakan yang pernah didengar Petrus 3 tahun silam di tempat yang sama di tepi Danau Galilea. Sekarang Yesus mengulang ajakan itu. Tentulah Petrus mengingat dengan baik potret 3 tahun yang silam, yang mirip dengan waktu itu. Petrus dan teman-temannya pastilah bernostalgia ke masa lalu. Waktu itu Yesus berkata kepada Petrus dan calon murid-muridnya, "Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan waktu itu mereka segera meninggalkan profesi mereka dan mengikut Yesus. Petrus tentulah sangat terharu dengan ajakan ulang ini. Tuhan telah sangat mengasihi dia, memanggil dia dan menjadikan dia lingkaran paling dalam di antara murid-murid lainnya. Petrus, Yakobus, Yohanes adalah 3 murid yang mendapat banyak kesempatan istimewa yang tidak didapat oleh murid-murid yang lainnya, termasuk melihat Yesus berubah dalam rupa mulia di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia. Tetapi Petrus gagal mengasihi orang yang begitu mengasihinya. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Mengherankan sekali. Setelah kegagalannya itu, Tuhan Yesus tidak mencampakkan dia. Tuhan Yesus tidak mencampakkan Petrus. Tetapi dia memulihkan dan meneguhkan panggilannya kepada Petrus dengan memeriksa apakah Petrus benar-benar mengasihi Tuhan. Mengapa kasih kepada Tuhan begitu penting? Seseorang bernama Henry Scougal pada abad ke-17 dia menulis demikian. Nilai dan kualitas jiwa seseorang harus diukur dari objek cintanya. Dengan kata lain, apa yang kita cintai akan menentukan bagaimana kita hidup. Kita akan hidup dengan kualitas dan nilai sesuai dengan apa yang kita cintai. Sebab itulah yang akan kita prioritaskan. Kita akan sangat mengutamakan apa atau siapa yang kita kasihi. Orang yang mencintai games,
dia akan hidup dengan kualitas seorang pemain games. Orang yang mencintai pengetahuan akan hidup dengan kualitas sebagai seorang yang mengejar pengetahuan. Orang yang mencintai seseorang lain akan hidup dengan kualitas seperti orang yang dia cintai itu. Cinta memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan untuk ikut, kekuatan untuk taat dengan setia, kekuatan untuk melayani, bahkan berkorban. Entah cinta kepada orang atau barang, tidak jauh berbeda. Tuhan bertanya 3 kali kepada Petrus, pertanyaan yang sangat penting ini. Apakah engkau mengasihi aku? Karena sama seperti semua orang yang lain, Petrus akan menaati apa yang dia kasihi. Petrus akan menaati dengan setia, dia akan ikut dengan setia, dan dia akan melayani sampai berkorban. Saudara, siapa yang saudara kasihi? Ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Karena itu akan menentukan bagaimana saudara menjalani kehidupan dan bagaimana saudara menghadapi kematian. Sebagai kesimpulan, Petrus pernah gagal. Tetapi Yesus meneguhkan dia kembali dan membuat dia memeriksa kasihnya kepada Tuhan. Kasih Petrus kepada Tuhan sangat penting. Karena itu akan menentukan bagaimana sikap Petrus dalam menjalankan panggilannya sebagai gembala bagi domba-dombanya. Sejarah mencatat bahwa Petrus menjadi gembala yang baik sampai matinya. Bahkan dia tetap ingat bahwa dia bukan pemilik domba-domba itu. Dalam suratnya 1 Petrus 5, dia menyinggung tentang gembala agung itu. Dia berkata, "Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" juga ditujukan kepada semua orang Kristen, semua murid-murid sejati, termasuk saudara dan saya. Dan sebenarnya setiap orang Kristen mempunyai tugas penggembalaan, dalam arti mengarahkan, mendorong, dan mengajar orang-orang Kristen lain yang ada di dalam lingkup pengaruhnya. Dan ini khususnya orang tua. Tuhan mempercayakan domba-domba kecil kepada para orang tua. Domba-domba yang sangat kecil, mulai dari janin yang ada, hidup di dalam kandungan. Tuhan titipkan domba-domba itu masing-masing kepada gembalanya yang dia angkat. Menurut saudara, apakah gembala-gembala yang ada di setiap rumah berlaku sebagai gembala yang baik? Orang tua manapun tidak akan menjadi gembala yang baik jika ia sendiri belum atau tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada banyak orang tua yang sangat baik, tetapi sayang mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hal terbaik yang bisa dilakukan orang tua demikian adalah mempersiapkan, memenuhi semua kebutuhan jasmani anak-anaknya dan mempersiapkan masa depan yang terbaik menurut mereka. Menyekolahkan mereka setinggi-tingginya dan mengusahakan supaya anak-anaknya hidup dengan penghasilan yang baik di kelak. Tetapi mereka tidak mungkin mengarahkan anak-anak mereka, menggembalakan anak-anak mereka kepada hidup yang kekal itu, seperti yang Tuhan maksudkan untuk mereka. Gembala yang baik memberi makan dan merawat domba-dombanya sesuai dengan kebutuhan dari domba-dombanya. Dan jika orang tua adalah gembala yang baik, maka mereka akan memberi makan roh anak-anak mereka dengan makanan rohani yang mereka perlukan. Sebab di dalam Ulangan 8, Tuhan berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dan Yesus mengulang pernyataan itu kembali dengan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan memberitahu pada kita bahwa setiap manusia memerlukan makanan jasmani dan juga makanan rohani. Itu termasuk anak-anak kita. Seperti kita berjerih lelah untuk mengusahakan makanan jasmani bagi anak-anak kita, maka seharusnya seperti itu jugalah kita berjerih lelah untuk mengusahakan makanan rohani bagi anak-anak kita. Apalagi kita tahu bahwa makanan rohani itu bukan hanya bermanfaat 70-80 tahun, tetapi mempunyai manfaat kekal. Tetapi kalau orang tua tidak mengusahakan makanan rohani bagi dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia dapat menyiapkannya dan membagikannya kepada anak-anak? Berbagi makanan rohani sebenarnya adalah tugas utama orang tua sebagai gembala bagi anak-anaknya. Sayangnya, ada banyak orang tua Kristen yang mempercayakan, yang menyerahkan tugas itu sepenuhnya kepada gereja atau kepada lembaga pendidikan Kristen. Ada sebuah lembaga yang melakukan survei kira-kira 2 tahun yang lalu terhadap anak-anak dari keluarga Kristen. Di dalam survei itu ada sebuah pertanyaan yang berbunyi demikian. Dalam 3 bulan terakhir, apakah ayah atau ibumu mendiskusikan hal-hal rohani denganmu? Dari jawaban yang dikumpulkan survei itu, menunjukkan bahwa kebanyakan orang Kristen tidak mendiskusikan hal-hal rohani dengan anak-anaknya. Dan orang tua yang melakukannya tidak sampai 23%. Padahal dari sejak semula Tuhan menuntut kasih dari umat pilihannya dengan diwujudkan menggembalakan anak-anak mereka sepenuhnya di dalam Tuhan. Dengarkanlah apa tuntutan Tuhan di dalam Ulangan 6. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Itu artinya Tuhan menghendaki para orang tua mengasihi dia sedemikian rupa dan diwujudkan dengan menggembalakan anak-anak mereka sepenuh waktu di dalam Tuhan. Bukankah orang tua harus memberikan makanan rohani itu, menceritakan tentang Tuhan di segala tempat dan segala keadaan? Berbaring, duduk, berjalan. Dalam pembaringan, dalam perjalanan. Bahkan di dalam seluruh rumah itu terlihat kehadiran Tuhan. Saudara, hari ini kita memperingati Hari Orang Tua. Tuhan mengingatkan kita bahwa sebagai orang tua, kita mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengembalakan roh anak-anak kita di dalam Tuhan. Sudahkah kita melakukannya? Jika belum, bertanyalah, apakah aku sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Sebab kita tidak mungkin melakukan penggembalaan yang baik jika kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bagi yang sudah melakukannya, teruslah, giatlah dan bersemangatlah. Marilah kita ingat bahwa anak-anak adalah domba-domba yang Tuhan percayakan paling utama di tangan orang tua.
Untuk itu kita perlu terus mengingat pertanyaan dan perintah dari Gembala Agung. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus mengingatnya. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Tolonglah kami supaya kami juga sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan melakukan apa yang menjadi panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Khususnya orang-orang tua. Tolonglah mereka menggembalakan anak-anak mereka sepenuhnya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini dan teruslah ingatkan kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan mengasihi kita dan Dia ingin kita menyatakannya di dalam hidup kita, bahkan di dalam keluarga kita. Mari kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Bagi kita yang ada di rumah, kita boleh memberikan persembahan dengan mengumpulkannya, lalu mengirimkan ke rekening gereja. Apabila kita memiliki kesulitan, maka kita boleh mengumpulkannya nanti pada saatnya ketika kita boleh berkumpul kembali di gereja. Kita boleh membawanya kepada Tuhan. Kita akan mengiringi dan menyatakan tekad kita juga. Mezbamu, sembahkanlah korbanmu. Pernah kau berharap iman dikuatkan dan beroleh damai sejahtera. Jiwamu tak tenang, tak dapat berkatnya sampai kau sembahkan dirimu. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi damai sentosa. Ayat yang ketiga. Bila kau memohon agar Ia mendengar, doalah sesuai kehendaknya. Sampai tubuh rohmu dikuasainya, serahkan dirimu di mezbahnya. Mezbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi damai sentosa. Mari kita bangkit berdiri. Kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dan kita naikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, karena pemeliharaan-Mu lah, maka kami boleh bersama-sama menyembah-Mu. Hari ini kami boleh juga membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Mohon Tuhan yang sucikan dan kuduskan. Tuhan, Engkau yakinkan kami
bahwa Engkau terus memelihara di dalam keadaan yang dipenuhi oleh kekhawatiran ini. Tuhan, infeksi wabah corona ini masih terus-menerus terjadi. Masih banyak orang Tuhan yang terinfeksi. Bahkan Tuhan, ada orang-orang tertentu yang tidak peduli. Mereka masih melakukan kumpul-kumpul, masih keluar untuk hal-hal yang tidak penting. Tuhan, Engkau yang tolong. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan agar orang-orang boleh menjalankannya. Himbauan untuk memakai masker, himbauan untuk menjaga jarak, himbauan agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Tuhan, Engkau berikan kepada masyarakat untuk boleh peduli akan hal ini. Kami juga berdoa Tuhan, kami berdoa agar para orang tua juga ikut mengambil bagian, menjadi contoh, menjadi teladan. Mereka boleh Tuhan menjadi orang-orang yang mengajar dan membawa anak-anak mereka untuk menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Tuhan, biarlah mereka juga boleh terus beriman kepadamu. Di dalam mengajar anak-anak, mereka menyatakan iman mereka. Tuhan, hari ini secara khusus adalah memperingati Hari Ayah dan Ibu. Biarlah Engkau memberkati orang tua yang ada. Kami berdoa bagi kehidupan mereka. Engkau yang menyatakan kepada mereka bahwa Engkau mengasihi mereka, bahkan mempercayakan anak-anak di dalam keluarga mereka. Beri mereka hikmat, beri mereka kemampuan, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab. Berdoa juga Tuhan, agar Engkau memberikan mereka kebenaran-Mu, firman-Mu, sehingga apa yang mereka kerjakan adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami memohon kepadamu, kami mohon dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan hari ini? Ibadah kita, baiklah kita kembalikan untuk Allah di tempat yang maha tinggi. Hanya untuk kemuliaannya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, itulah yang akan menaungi engkau, khususnya para ayah dan para ibu, sehingga boleh menjalankan tugas di dalam dunia ini sebagai orang tua, menjadi saksi bagi anak-anaknya. Tuhan yang akan memberi kesehatan dan kekuatan, serta memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Amin. Amin.
Jemaat silakan duduk, kita mengambil waktu saat teduh. Tuhan memberkati kita semua. Amin.